Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dari Kanjeng Nabi yang saya sadut dari hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ini hadis ibu-ibu, bapak-bapak sering mendengar. Cuma hari ini mau saya tekankan saja. Saya tekankan biar bapak makin getol hadir di suatu majelis. Hadir di suatu majelis ilmu, majelis zikir, itu datang makin getol tujuannya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna lillahi, sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat, para malaikat. Yatufuna, mereka itu senantiasa berkeliling. Keliling ini ada, Allah ciptakan malaikat khusus untuk keliling di dunia ini, ya. Ngapain keliling? Fituruqi, di jalan-jalan, di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota. Yaltamisuna, mereka mencari ahla dzikri, orang-orang yang ahli dzikir, orang-orang yang senangannya dzikir. Fa idza wajadu, maka ketika mereka menemukan kauman pada suatu kaum itu lebih dari 3 orang. Kalau tasniyah itu kan 2, ya, mufrad, tasniyah, jamak. Nah, kaum itu jamak, 3 ke atas. Kaum itu lebih dari 10 orang, ya, lebih banyak. Yadkurunallah, ketika mereka mendapati suatu kaum di mana yadkurunallah, mereka pada berzikir kepada Allah, ingat Allah, zikir kayak tadi bareng-bareng, ya kan, zikir Allah, 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 la ilaha illallah. Ketika mereka menjumpai ini, kayak nih, ini malaikat nih hadir nih, insya Allah hadir nih, malaikat pada hadir. Tapi malaikat nggak ikut makan kebuli kan, ya, karena malaikat nggak makan, ya. Tanah tahu, maka mereka mengundang nih, ayo, halumu, kemarilah, ila hajatikum, ayo, hajat kalian apa? Ini kan dikir tadi kan, hajat kalian apa? Ketika saya bilang aghithna atau aghithni, dengan berdoa, itu malaikat sebenarnya ngomong, ayo kamu hajat apa? Kamu pengen apa? Kamu pengen kawin ya? Ya udah, itu istilahnya. Kamu pengen hutangmu lunas? Ya udah, itu nanti. Dan lain sebagainya. Ya kan, kamu pengen kaya ya? Dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya pesan kalau jenengan berdoa itu jangan pengen kaya, tapi pengen barokah, berkah. Kaya kalau nggak berkah, sakit hati. Saya pernah sering jumpa pada teman-teman orang yang sukses itu kaya, ada bos-bos itu kaya, hatinya nggak tenang, kemerungsung. Apa kemerungsung? Wah, galau, ya kan? Oh ya, tadi ada kalimat, ada sholawat anti galau tadi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi farfana bibarakatihi wa dinal husna bihurmatihi. Rabbi farfana bibarakatihi wa dinal husna bihurmatihi. Nah, ini sholawat malaikat Jibril. Suatu tempat, majelis, rumah, kalau sering dibacakan sholawat ini, setan kepanasan.
Betul. Ya, makanya dengan kalau bisa dibaca itu di rumahnya masing-masing. Ibu hafal nggak? Hafal kan? Aku nggak bisa baca. Dengerin uh, apa namanya di YouTube. Di YouTube setel sholawat anti galau. Nah, itu setan ya. Kita lanjutkan. Ketika malaikat itu sudah menemukan satu kaum yang pada berzikir kepada Allah, maka mereka itu nawarin, kamu pengen minta apa nih? Kamu pada minta apa? Ngomong minta Allah. Doa, ayo pada doa begitu. Ila hajatikum, pada hajat kalian. Allah fayahufunakum, maka mereka ikut mengelilingi mereka. Mereka para malaikat ikut mengelilingi pada kaum yang lagi berzikir itu. Mereka ikut kumpul di tempat ini. Cuma kita tidak bisa lihat. Mbak Maimun Zubair, beliau haji sekarang kan harusnya tuh haji itu 600.000 orang. Ya, ini cuma 1.000 orang yang haji. Itu kata beliau, sebenarnya bukan kata beliau, juga dari kitab-kitab ya. Tapi ini hanya menegaskan, saya juga pernah baca kitab. Jadi kalau kurang dari 600.000, maka para malaikat yang akan mengambil yang ikut tawaf, menjumpai kadang-kadang menyerupai manusia yang tawaf gitu. Gak ada saling mengenal. Mbah Maimun pernah cerita beliau pernah haji. Kalau beliau kan haji berkali-kali setiap tahun haji ya. Di sana suatu saat itu yang haji cuma kurang dari 600.000, dia jumpai banyak sekali. Beliau dikasih tahu sama palik beliau, kata beliau cerita ya, bahwasanya setiap malam itu tawaf, kagak pernah berhenti tawaf. Kenapa? Ternyata paliknya Mbah Maimun ya sering ketemu sama orang-orang aneh gitu ya, orang-orang aneh. Siapa itu? Para malaikat ya. Kalau kita sekarang lagi kurang banget ini, berarti haji sekarang lagi kurang banget nih, berarti malaikatnya banyak banget. Nanti kita kesana aja, boro-boro kesana. Yang ini aja ditahan semuanya, yang udah pernah berangkat haji tahun ini aja kagak jadi loh. Ini para malaikat tuh. Atas kehendak Allah, malaikat itu bisa menyerupai manusia datang ke bumi ini. Termasuk saat ini kadang-kadang ada yang kita nggak kenal sama sekali. Ini bukan orang BCN, rasanya bukan orang Mega, bukan orang Wahana, bukan orang TCI. Ini saya sebut ada ketentuan. Bukan orang Gempol, ada yang belum saya sebut ini. Bukan orang kebun kopi, bukan orang villa, bukan orang PCS, ya. Orang mana nih ya? Masalahnya lain, misalnya nih ya. Mereka ikut duduk di sini mendengarkan zikir, ya kan? Termasuk mencatat ini pengen apa mereka ini, rata-rata pengen apa ini. Nanti ikut dulu. Fayahufunahum, mereka ikut duduk mengelilingi mereka yang sedang berzikir. Biazni hatihim, dengan sayap mereka, para malaikat itu jelas sama sampai ke langit. Allahu Akbar. Ila sama itu dia bahasa langit dunia ini. Qala, maka Rasulullah melanjutkan ini, menceritakan ini. Fayas'alu, maka bertanyalah kepada para malaikat, siapa Rabbuhum? Allah, Tuhan mereka, Allah. Allah bertanya kepada para malaikat itu, wahwa, dan adapun Allah a'lam, itu lebih mengetahui minkum daripada malaikat. Allah lebih tahu tentang keinginan jenengan semuanya. Si A, si B, si C minta apapun Allah lebih tahu, ya. Disir maupun diucapkan Allah tahu. Tapi Allah itu senang, pengen nanya kepada malaikatnya. Nanya, ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan hamba-hambaku itu? Yang diucapkan apa? Mereka berdiam di situ, yang diucapkan apa? Maka para malaikat menjawab,
Ya yaquluna, maka para malaikat menjawab, yusabbihuna, mereka pada bertasbih kepadamu ya Allah, baca tasbih. Wa yukabbirunaka, dan mereka juga bertakbir kepadamu ya Allah, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa yahmadunaka, dan mereka juga membaca alhamdulillah, memujimu ya Allah. Wa yumajjidunaka, dan mereka juga mengagungkanmu ya Allah. Ini kata siapa? Malaikat. Fayaqul, maka Allah pun melanjutkan, hal ra'auni, apakah mereka itu melihatku? Qala, fayaquluna, para malaikat berkata, la, enggak ya Allah. Wallahi, demi Allah, ma ra'auka, mereka semuanya tidak ada yang enggak melihatmu. Ya, karena memang kita enggak bisa melihat Allah di dunia ini. Kagak ada. Nabi Musa itu pun hanya sedikit truk aja, ada suara aja, kagak bisa melihat Allah. Ketika di gunung mana itu? Turisina, ya, tapi itu agak melihat Allah. Coba Nabi Musa bisa ngomong dengan Allah itu, ngomong. Maka Nabi Musa bergelar apa? Kalimullah, yang pernah berucapan langsung dengan Allah. Gitu. Itu, ya Allah, saya pengen melihatmu ya Allah, kata Nabi Musa. Ya, apa? Ini saya singkat cerita aja. Kamu gak akan mampu Musa, sebentar aja. Kalau kamu mampu melihat itu gunung puncak, lihat aja. Kalau kamu mampu, maka kamu bisa melihat aku, kata Allah. Ketika Nabi Musa melihat itu hancur berantakan itu gunung. Seketika maka Nabi Musa pingsan seketika. Gak bisa, mata kita ini mata dunia, gak bisa melihat Allah. Kita bisa melihat Allah itu nanti di surga. Semoga masuk surga semuanya, khususnya yang hadir dan keluarganya semuanya, ya. Udah. Mereka gak melihat engkau ya Allah, tidak Allah, mereka gak melihat engkau. Wa yaqulu, maka Allah berkata, wa kaifa law ra'ani, bagaimana kalau mereka bisa melihatku? Yaquluna, maka para malaikat pun berkata, law ra'auka, kalau sekiranya mereka bisa melihatmu ya Allah, kanu asyadda laka ibadatan, maka mereka akan sungguh-sungguh beribadah lagi. Kalau bisa melihat Allah nih Pak jenengan, sholatnya udah nggak ingat PT, kagak, boro-boro ingat PT, sholat baik gitu terus, dikir aja, dikir nggak sambil ngantuk, kagak. Kalau ini kan kadang-kadang gak ingat Allah. Ketika kebuli bangun gitu. Nah seperti itu ya. Allahu Akbar. Ini kalau sekiranya mereka bisa melihatmu ya Allah, sungguh mereka akan ibadahnya makin sangat nemen-nemen banget. Gitu. Asyadalaka ibadatan. Wa asyadalaka tamjidan. Dan mereka juga akan lebih mengagungkanmu ya Allah, wa tahmidan, dan mereka lebih memujimu, wa aktsar laka tasbihan, dan akan berbanyak tasbih kepadamu. Qala yaqulu, Allah pun bertanya, fama yas'aluni, para malaikat, mereka itu sebenarnya minta apa toh? Qalu, maka para malaikat menjawab, yas'alunaka al-jannah, mereka minta surga ya Allah. Pengen masuk surga semuanya? Nah ini kan, walaupun preman pengen masuk surga Pak, apalagi yang pikir begini, orang preman lo pendidik begitu pengen masuk surga. Man, preman maksudnya pengen masuk surga man, pasti jelas tuh, tapi jadi preman, ya kan? Apalagi yang hadir di sini, ya toh? Katanya mereka pengen masuk surga ya Allah. Allah pun melanjutkan, wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Qala yaquluna, mereka pun menjawab para malaikat, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha, mereka belum pernah melihat surga. Kalau malaikat pernah Pak? Apalagi malaikat Jibril, ya. Suatu saat pernah malaikat Jibril itu disuruh survei ke surga. Allah itu pernah menciptakan surga. Setelah selesai, apa kata Allah? Jibril, coba cek itu surga, ada yang kurang agak? Gitu. Bisa terjemahkan bebas. Sinuwun dawuh ya Allah,
akhirnya malaikat Jibril datang. Kemana? Ke surga. Masya Allah, indah banget. Tembok itu gak dipecah-pecah begini, gak ada. Ya kan? Genteng itu gak dibocor, Pak. Wah, pokoknya serba lux lah. Ini kan tekel biasa, ini keramik. Di sana mah marmer yang kelas marmer wahid pokoknya. Ya kan? Kinclong, serba emas ini semuanya. Masya Allah, malaikat Jibril terkagum, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suatu saat ternyata ada cahaya celeram gitu. Celeram itu apa? Celeram jelas gitu, terang begitu. Malaikat Jibril jungkel, Pak. Bu, jungkel. Dikiranya Allah, takut diomelin sama Allah. Ya kan? Jungkel, ampun ya Allah, ampun, ampun. Kata yang bikin celeram itu, malaikat Jibril, bangunlah. Kita bangun. Masya Allah, ternyata kilatan yang baru saja tadi, celeram tadi, ternyata giginya bidadari. Giginya bidadari. Nah, suka saja. Famimma yata'awwaduna. Terus dari apa mereka ditakutkan itu? Mereka pengen apa mereka? Mereka minta apa? Perlindungan apa? Qala yaquluna minan nar. Mereka itu ya Allah pengen jauh dari neraka, enggak pengen masuk neraka ya Allah. Qala yaqulu wa hal ra'auha. Qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Demi Allah ya Allah, mereka belum pernah lihat neraka. Yaqulu fa kaifa law ra'auha. Bagaimana kalau mereka bisa melihat neraka? Yaqulu, nama malaikat pun menjawab law ra'auha. Kalau mereka bisa melihat neraka, kanu asadda minha firaran wa sadalaha makhafatan ya Allah. Kalau mereka bisa melihat neraka, takutnya lebih parah ya Allah. Takut yang amat sangat. Sekarang aja kita belum pernah melihat neraka. Pernah melihat api yang gede gitu, Pak? Pernah melihat api kan? Itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka. Nih, api yang sangat panas yang di dunia ini itu merupakan satu bagian dari 70 panasnya api neraka. Ya Allah. Ada yang kebal api nih. Ada yang kebal api begitu tangannya. Ini banser, bisa dibanser. Ya kan? Coba ke neraka, wah, neraka coba begitu. Boro-boro, maknyos banget itu. Ya, nggak bisa. Kalau sisaan Allah di neraka, nih saya semalam lihat kamu jam Bustomi, mati galuh kamu jam Bustomi, yang belum subscribe ya Pak, subscribe kamu jam Bustomi ini saya promosi jadi. Padahal saya kamu jam Bustomi kagak kenal apa sih Pak, ya kan? Gak apa-apa, mereka itu membasmi dukun, ya kita dukung mereka. Terus ini lanjutnya, fa'ushidukum. Hai kalian para malaikat, saksikan anni qad ghafartu lakum. Anni sesungguhnya aku, kata Allah, ghafartu telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lahum bagi mereka. Dosa-dosa lahum bagi mereka. Dosa-dosa mereka udah aku ampuni. Jangan pulang dari majelis Al-Fatihah ini terus gak punya dosa, insyaallah. Insyaallah ya. Kecuali dosa yang berhubungan dengan manusia, itu jenengan harus minta maaf. Yaqulu malakun minal malaika. Maka satu dari para malaikat, yang satu ini ngomong, satu, kan malaikatnya banyak tadi yang laporan. Ada satu malaikat ngomong nih, Fihim fulanun, ya Allah, di antara mereka itu ada namanya fulan. Bejo misal namanya Bejo, ada nama Bejo gak? Ya ada ya. Bejo itu laisa minkum, gak ikut zikir ya Allah. Si Bejo itu gak ikut zikir. Inna majali hajatin, si Bejo itu datang ke majelis itu cuma ada hajat toh ya Allah. Ngapain? Dia mau jualan doang. Jualan es doger dia mah. Tapi cuma dengerin gitu. Ya kan? Nih, nyuwun sewu Pak. Kan ada kan kalau ada majelis banyak itu malam makan banyak orang jualan ya. Orang jualan, ya Allah Pak.
kata Allah, qala humul julasa, mereka itu satu tempat. Ya, satu tempat duduk. La yastaqim jali suku. Mereka ikut kebagian semuanya. Saya nggak akan pernah membuat mereka istilahnya percuma gitu. Itu padahal yang datang nggak ikut zikir, Pak. Apalagi jenengan datang untuk zikir. Ya Allah, dari rumah diniati dari minggu yang kemarin saya akan datang di Al-Fatihah. Allahu Akbar. Makanya diniatin dari sekarang, jenengan niat nih, saya akan datang bulan depan. Bulan depan tanggal berapa? Mas, tanggal berapa? Berapa? 9 11 September. Mau akhir tahun lagi ya. Ini perasaan cepet banget ya, Pak. Ini September, Oktober, Desember, Natalan lagi, Lebaran lagi. Makanya jenengan suka ngaca, Bu. Takut khawatir gak suka ngaca, tiba-tiba tua aja. Ya kan? Udah tua, nenek-nenek baru ngaca, geblak lagi nanti. Ya Allah ya. Ini cepet banget perasaan ini, ya kan? Nanti 11 September, kalau nggak dilihat lagi di 11 September ya, minggu kliwon, bulan depan, 11 September. Bukan 11, 6 September. Bu, salah Bu, lihatnya. Berapa Mas? 6 September, bukan 11. Berapa Pak? 6 September. Sebenarnya gampang Bu, tinggal nambah 5 saja. Sekarang kan tambah berapa nih? 1. Sekarang tambah 2. Tambah ya 5, 7 berarti ya. 31. Agustus kan 31 ya? Oh ya, makanya ditambah 4 gitu, ya kan? Alhamdulillah besok tanggal 6 September kita datang lagi, insyaallah ya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu umurnya panjang semuanya. Ya seperti itu. Maka diniatin zikir. Jangankan kata Allah, ya gak niat zikir saja, niat jualan, niat apapun, yang penting dia di halam mau zikir. Tempat-tempat zikir mereka ikut diampuni oleh Allah. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Makanya ayo pada zikir, insya Allah selapan sekali ya, selapan atau 35 hari sekali ya. Saya kira cukup sampai di sini karena udah siang juga. Nanti jangan pulang, tapi jangan pulang ya, makan dulu. Habis makan nanti pulang pas zuhur di rumah ya.